Junta militer resmi berkuasa di Myanmar setelah angkatan bersenjata Tatmadaw menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dalam kudeta yang berlangsung pada Senin 1 Februari 2021. Selain Suu Kyi, Tatmadaw juga menahan sejumlah pejabat pemerintah sipil lainnya seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Senin dini hari. Sejak kabar penahanan beredar, keberadaan Suu Kyi belum diketahui pasti sampai saat ini. Namun, sebuah partai NLD kepada AFP menuturkan Suu Kyi diyakini telah menjadi tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw. Kudeta militer kemarin seakan bukan hal yang asing bagi rakyat Myanmar. Sebelum pemilu demokrasi 2010 berlangsung, negara yang dulu dikenal dengan sebutan Burma itu berada di bawah kepemimpinan junta militer sejak 1962 hingga 2011. Dikutip Forbes, pada tahun 1962 atau 14 tahun setelah merdeka dari kolonial Inggris, Tatmadaw yang berada di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil. Sejak itu, Myanmar dikendalikan oleh rezim otoritas militer. Kudeta itu berlangsung akibat ketakutan militer atas pemerintahan sipil yang mereka anggap gagal menindak gerakan etnis minoritas dan kelompok bersenjata. Kudeta 1962 terbilang awal dari ambisi Tatmadaw menguasai pucuk pemerintahan Myanmar. Sekitar 26 tahun kemudian, Myanmar diguncang protes massal yang berbuntut penggulingan Jenderal Ne Win. Pucuk kekuasaan kembali dipegang oleh junta militer yang baru. Ribuan orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan yang terjadi selama peralihan kekuasaan ini. Pada 1990, junta militer menggelar pemilihan umum demokratis dengan multipartai. Saat itu, NLD berhasil memenangkan pemilu secara telak. Tak terima, junta militer menolak mengakui hasil pemilu dan membatalkan pemilu. Tatmadaw juga menangkap banyak anggota partai oposisi dan menahan Suu Kyi dalam tahanan rumah setidaknya selama 2 dekade. Gelombang protes massa pada 2007 memicu militer Myanmar kembali mengambil langkah transisi menuju pemerintahan demokratis dengan sistem multipartai dan kepemimpinan sipil. Namun, tak ingin lepas kekuasaan, militer memastikan 25% kursi parlemen bisa terus diisi oleh Tatmadaw yang dituangkan dalam reformasi konstitusi 2008. Pemilu kembali digelar pada 2010. Junta militer menganggap pemilu tersebut menandai transisi dan pemerintahan militer ke demokrasi sipil. Namun, banyak yang mengecam pemilu tersebut yang dianggap tidak adil dan curang. NLD memboikot pemilu tersebut. Selepas Suu Kyi bebas dari tahanan rumah, NLD memenangkan pemilu pada tahun 2015. Namun, meski berstatus pemimpin partai, Suu Kyi tak bisa dijadikan presiden Myanmar lantaran status kewarganegaraannya dan beberapa aturan dalam konstitusi 2008. Sejak itu, Suu Kyi dianggap menjadi pemimpin eksekutif de facto Myanmar dengan titel formal penasihat negara. Meski pemerintahan telah diambil alih sipil, Tatmadaw juga menolak tunduk pada pemerintahan Suu Kyi dan kerap mengejar kepentingan sendiri, termasuk kampanye manipulasi terselubung dan menargetkan kelompok etnis minoritas Rohingya di sejumlah media sosial seperti Facebook. Pertempuran antara militer dan etnis minoritas terus meningkat di tahun 2010-an, di mana Tatmadaw meluncurkan serangan baru terhadap beberapa kelompok minoritas yang dianggap pemberontak.